Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Cuple Dan gua Mulyana. Narasumber gua nih. Narasumber gua yang sekarang. Nih, sesepuh nih, Sesepuh. gua. Balik lagi nih kita di channel Brother Yellow. Woi, subscribe sia, ulah nonton doang. Amun teu subscribe, tabok koing sia. Cager. Nah, mungkin langsung ini mah gua mah Ya. nggak mau basa-basi lagi, langsung aja langsung kita ke poin. tanya-tanya lah pengalaman dia waktu nonton Persita di Stadion Benteng Lama. Oke. Tepatnya di kota Tangerang stadionnya. Nah mungkin gua langsung, lu perkenalan dulu lah, perkenalan Oke, lu ya. kerja kesibukan sekarang apa gitu. Nama gua Mulyana. Dipanggil biasa Panggil dipanggil. mulanya sih. Berarti dia namanya Mulyana. Lu basis mana dulu? Gua dulu basis di logam juga sih. Logam ya. Masuk logam juga dia. Dia ngebasis ikut, kebanyakannya dia ngebasisnya di logam sama gua sama anak-anak yang lain. Nah, kesibukan dari pandemik ini apa? Kerja atau gimana? Kesibukan sekarang sih enggak sih, sekarang lagi di rumah aja. Walaupun- Bisnis. Ya dibilang bisnis juga enggak ya, serabutan aja lah, panggilan apa, Hmm. jain apa gitu. Nah, berarti dia lagi bisnis kecil lah intinya, panggilan gitu. Nah, mungkin langsung ke topik kita nih ya, langsung ke tema kita lah. Oke. Awal pertama nonton Persita ya, jangan awal dulu. Ini Pertama tahu dulu, Persita. tahu Persita dulu. Awal, Tahun berapa tuh? Awal tahu gua Persita itu di tahun 2002. 2002. Di zamannya Liga Bank Mandiri. Iya. Zamannya tuh masih bener-bener Persita tuh lagi bener-bener wah di atas, bener-bener Iya, lagi. klub papan atas lah. Zamannya masih Jenal Arif, Ilham, Firman Utina dan lain-lain. Jangan pelatih yang karisma, Om Bendol waktu itu. Gua awal kenal itu gua memang sering nonton gitu kan, sering Ya. nonton di TV awalnya gitu kan. Gua pikir wah ini Persita nih apa sih gitu kan. Kelas berapa tuh? Itu gua waktu kelas 3, kelas 2, kelas 3 lah. Kelas 2, kelas SD 3 ya? SD dulu gua. Awal kenal nonton bola dan gua cari tahu sekitar 2003-2004 gua lihat Ilham ada di timnas. Ketika itu wah dengan kebanggaan gua lihat pemain Persita Tangerang timnas, gitu ya. masuk timnas. Iya. Gua mulai mengikuti Persita Tangerang. Dan awal mula gua bener-bener nonton stadion itu ketika Pas di Benteng nih. Benteng itu udah mulai Liga Jarum. Iya. Liga Jarum versi 2005-2006. Itu ketika pelatihnya Jackson Epiago. Iya. Dan ketika gua nonton ke sana ternyata memang kayak sosok Ilham itu lagi udah pada pergi Di Persita. Malaysia. Iya. Ketika Ilham di Malaysia, Firman Utina ditarik ke Arema dengan Benny Dolo dengan lain-lain, masih ada sisa ya ada beberapa lah pemain-pemain sisa masih di 2002 itu. Dan di situ gua pertama kali bener-bener nonton itu di tahun 2005-2006 Liga Jarum. Sekitar kelas Kelas 6 SD. SD. Buset, 6 SD dia udah nonton Persita loh. Bayangin itu di tahun 2005 itu setahu gua lagi parah-parahnya tawuran supporter. Iya. Itu bener-bener Bang Cuple, pengalaman gua nonton itu wah rintangannya banyak banget. Awal nih gua nanya sekarang nih, awal pertama lu nonton Persita kan ya dari Legok otomatis kan? Iya, benar. Dari Legok. Nah, lu bisa ceritain tuh awal pertama lu nonton dari titik Legok sampai ke stadion. Kalau awal pertama kali gua nonton itu mungkin lancar-lancar aja Bang Cuple ya. Jadi Jalur Legok gak ada iya, gitu. bener, jalur Legok nggak sampai pulang pun gua Aman. bener-bener nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Nah di situ yang buat gua mungkin merasa ketagihan kembali, Iya. nonton lagi dan pada tahap Kedua, ketiga, ketiga, nah itu baru mulai ada gua mengenal yang namanya bentrokan supporter itu bener-bener wah di situ bener ya pengalaman juga, cuman Iya. ini nggak patut dicontoh juga ya Bang Cuple ya, ini Benar. hanya Ini hanya pengalaman aja, ya. cuma pengalaman aja, jadi ya itu pengalaman banget itu. Ambil positifnya. Ya ambil positifnya bahwa
sekarang tuh nggak boleh lah seperti itu, kita udah Pada dewasa. maksudnya udah Modern. dewasa, bener-bener modern lah. Jadi awal mula titik gua kenal bentrok yang namanya supporter itu di Kelapa Dua. Waktu itu bener-bener yang namanya Lu keberangkatan apa pulang tuh? ketika berangkat. Berangkat. Ketika berangkat Berarti itu otomatis siang lah nah, ya? siang. Ketika siang itu keberangkatan, posisi memang dulu Legok itu bener-bener kumpul di Tugu kan. Ibaratnya Pusat lah. pusatnya Tugu gitu kan. Jualan mana aja. Nah, waktu itu kan memang gua masih kecil, masih bocah lah. Iya. Masih kelas 6 SD. Gua ikut-ikutan. Orang tua gua nggak tahu. Orang tua gua taunya gua nonton bola dikasih uang buat ongkos. Ongkos naik Iya, angkot. iya, Cuman iya. gua BM gitu Iya. kan, naik truk gitu kan, karena atmosfernya beda lah kalau kita naik angkot sendiri datang ke sono dengan bareng-bareng itu Iya, beda, nggak ada ininya, nggak ada gregetnya gitu. Jadi gua nyumput dari orang tua Iya. waktu itu kan, duit dikasih gitu kan. Nah, duitnya kan lumayan tuh buat beli sal kayak gitu kan, Iya. buat beli tanduk gitu kan, kaos gitu. Dan pertama kali gua nyamperin pemain itu waktu dulu itu Bruno Zandonadi. Oh ya, pemain sayap itu Nah, dulu pemain ya. sayap Yang dari gue, Brazil. Iya, yang dari Brazil. Dulu tuh zaman dulu tuh masih bisa turun supporter. Iya, benar turun. Dulu tuh kita minta foto nah, apa, dulu tanda tuh tangan. belum ada foto. Dulu tuh masih zamannya kita minta tanda tangan di Tanda kaos. tangan, pakai Nah, itu jadi kebanggaan sendiri. Nah, pulangnya kita besoknya kita pamer ke temen-temen Iya. gitu kan. Oh, gue punya tanda tangan ini gitu. Iya benar. Itu satu pengalaman. Terus yang kedua, ini gue dari sisi gue pengalaman gue ketemu pemain Persita dulu ya. Iya. Sebelum gue ceritain masalah bentrok ininya. Yang kedua, pas udah di musim 2000, pas kembali lagi Benny Dolo ke Persita di musim 2006-2007. Nah, di situ gue ketemu Firman Utina. Iya, Gua bisa iya. salaman ibaratnya. Benson ya. Nah, Benson Makasih, waktu itu ya, waktu itu gue minta tanda tangan. Wah, itu banggaan banget. Cuman ya bajunya nggak ada, cuman gimana ya? Ya Bang Ceplet tahu sendiri lah, dulu kan kita kalau misalkan lagi nggak nonton, temen-temen suka ada, gue pinjem kaos. Iya, iya. Pinjem kaos, tahu-tahu kaos kemana, nggak balik lagi gitu Iya, kan. Wah, itu benar. kenangan banget pada banyak tanda tangannya. Jadi ya pengalaman dari sisi ketemu pemain Persitanya banyak sih. Banyak ya. Terus mau ke apa namanya, dengan teman-teman yang lain juga bisa kenal deket dengan Iya. bisa banyak ya Berbagi ya, lah. positifnya kita banyak kenal temen lah, banyak persaudaraan gitu, kesana kesini temen, kesana sini temen gitu. Nah mungkin sekarang kita langsung ke poros ininya aja lah. Pengalaman pertama ngelihat bentrokan paling lama atau paling menegangkan gitu di mana tuh? Itu di Bitung. Oh, berarti lu pernah ngejalur di Bitung berarti ya? Nah, sama lu juga kan dulu tuh ya. Boleh lu ceritain lah dari awal. Gua ceritain ya, basis Legok itu, gua ngomong basis Legoknya Iya. logam ya, ini terkhususnya logam ya. Kita tuh paling beda dari basis Legok yang lain. Iya. Kita tuh sering nyari tantangan lah. Hmm. Maksudnya dalam arti ya namanya masih muda gitu kan kita. Malah kita Nah, yang iya. mana sih yang serem gitu. Iya, kita lewatin Jalurnya. mana nah, jalur yang mana sih yang serem, saking penasarannya kita lewatin. Padahal kalau dihitung-hitung kita ke Bitung itu muter jauh banget Iya, kan. jauh lah. Itu jauh banget kan. Karena memang jiwa Iya. jiwa Pengen tahu. iya pengen taunya ini banget, semangat banget. Akhirnya kita lewat jalur Bitung di tol itu, wah bener-bener itu pengalaman banget. Sampai yang awal gua takutin bukan karena gua takut ketimpa atau apa, gua takut mencar. Iya. Gua takut Nggak mencar. tahu jalur Nah, kita. nggak tahu jalur gua nggak tahu jalur. Gua takutnya mencar sama yang lain gitu. Gua nggak kenal ini itunya. Soalnya kan prosesnya masih di tol dan di jalan itu masih banyak rintangan lagi. Iya. Gua ngerinya ketika gua sendirian, ini gua nggak tahu basis mana, pulangnya kemana. Makanya. Nah, gua pas di arah Lego gua bingung gitu kan. Makanya yang gua takutin sebenarnya awal mula gua bentrok itu, yang gua takutin mencar sama temen gitu. Yang Bitung, ya? di Bitung. Wah, itu panjang banget itu. Tapi ini Iya, bener bentrok. Iya bentrok itu bener-bener bentrok. Dan gue juga itu gue beraniin diri. Bener-bener gue nggak
dengan tangan kosong gue suruh waktu itu banyak kan ya senior kita gitu kan, ambil batu, ambil apa gitu kan, timpah-timpahin aja gitu kan. Akhirnya keburu ada polisi, akhirnya mereka jebol juga sih. Sebelum ada polisi juga mereka yang mantekin kita itu jebol juga, jebol juga karena mereka juga kalah masa. Oh, berarti Itu pengalaman yang memang bentrok terpanjang itu memang di Bitung. Nah, mungkin pengalaman dari jalur sini lah, jalur biasa kita. Kata itu kalau misalkan- Alam Semi, Cikokol atau Liga Emas atau mana? Kalau Yang paling berkesan dari pengalaman lu? kalau paling gue cerita ini dulu ya, yang namanya jalur Ampel itu Rego. hitungannya masih baru bang, masih baru lah. Dulu tuh zaman gua masih sekolah SD lah atau SMP gitu, itu yang paling ditakutin itu Kelapa Dua, Iya. Palem Semi, Iya. daerah-daerah kota gitu kan. Kalau untuk Tapi daerah narasumber gua dulu ada nih yang bilang Alam Semi mah ecek-ecek. iya, Ada oh, itu tuh. Stella katanya ya. Setahu gua narasumber, Nah, semua Palem Semi narasumber tuh iya. yang udah gua wawancara Itu wah itu Dan Palem jalur Semi, danger. ya, jalur bener-bener Dia bilang susah, ecek-ecek. susah debol lah, Iya. susah debol. Kadang kita harus muter atau Iya. gimana gitu, susah debol. Apalagi dengan dia masanya yang kompak gitu. Gabungan Kompak, juga gabungan dia. juga dengan Dejek Dejeknya. Tangerang gitu kan. Sablek nih ya, sablek khususnya Wih, dia di- sablek kok strong. salut banget, strong, sablek. Ecek-ecek dilewatin sama dia Palem Semi. Nah, lu boleh ceritain lah dari pengalaman lu tuh waktu di Palem Semi, daerah kota lah. Daerah jadinya. kota ya, daerah kota itu benar-benar Palem Semi. Palem Semi itu memang basisnya kota kan. Iya. Basisnya kota. Gue pernah waktu itu sama lu bang, gue masih ingat kita naik bis, kita ikut bis kan, Iya, bajak lah, bajak bis. Nah di depan itu gerombolan Batman itu Batman. banyak banget. Nah kita bingung, kita dengan jumlah yang cuma hanya sebasis Iya. doang dan yang lain Basis, basis-basis lain masih di belakang, kita udah di depan duluan, ngadepin duluan. Wah, mau nggak mau kan kita turun gitu Iya. kan, turun dengan barang seadanya kita lawan, walaupun kita maju mundur gitu benar. kan, walaupun alot gitu kan. Akhirnya ada bantuan dari teman-teman Yang yang lain lain. datang, basis yang lain, akhirnya mereka jebol juga. Dan yang pengalaman gua sih di Kelapa Dua bang, wah itu bener. Tapi yang ya Kelapa Dua bener, Kelapa Dua tuh memang parah banget. Jalur Kelapa Dua tuh biasanya pulang bang. Pulangnya ya malam Iya. berarti ya. Nah, yang gua salutin tuh memang mereka tuh bener-bener nyalinya memang ya, dan kekompakan, sebenarnya kekompakan sih. Itu bener-bener jalur itu nungguin bener-bener nungguin kita tuh kayak jalur sirkuit orang lihat balapan. Pinggir jalan udah penuh. Iya. Mereka bener-bener udah siap. Cuman kita tuh biasanya dikasih jalan dulu bang, Iya. kita kasih Kita lewat suruh dulu. lewat. Nah kita ada di posisi belah sana, arah ke Legok, mereka ada di belah sini. Dan sampai wah itu bener-bener tumpah, sampai makan korban juga kan, basis kita kan. Sampai gue juga kena. Ini gue pernah Nah, ya itu kejadiannya gimana sih lu jidat lu kena itu? jadi gini bang, Soalnya gua taunya lu udah kena. jadi gini bang, posisi itu kejadian tahu kan yang pas lagi bener-bener Kelapa Dua lagi wah Ya, lagi panas dejek-dejeknya, lah ya. panas-panasnya dengan basis Legok gitu kan. Nah kita dikasih lewat, yang bingungnya itu basis lain dikasih lewat, kita yang digigatin gitu kan. Nah ketika kita lewat itu mereka ada yang ngasih kode, biasanya mereka suka ada yang ngasih kode untuk nyerang, mecahin botol. Ya, benar. Dar aja mereka baru nyerang. Mereka nyerang. Waktu itu gua, Sarpung, sama Tato itu yang jadi korban. Iya. Waktu itu Kampleng barangnya nggak ada karena kita kekurangan barang kan, posisi kita keterbatasan untuk senjata gitu. Nah, gue posisi backup Sarpung waktu Iya. itu. Dalam hal tawuran itu kan kita harus ada backup Iya. kan. Si ini Benar, maju benar. mundur gitu kan, harus ada backup karena kayak gitu capek juga kan. Iya. Ibaratnya ngatur tempo gitu kan. Nah, waktu gue backup Sarpung itu Sarpung kena perutnya. Berat, Perutnya maju. kena ini perut Iya. batu waktu itu karena memang tempatnya gelap. Benar. Tempatnya gelap, Sarpung kena batu,
Gua nanya sama aku, kenapa aku? Gua suruh maju, gua maju, gua nggak ngeliat lagi tuh batu, hujan batu lah, itu Iya. bener-bener hujan batu. Gue bingung gue mau menghindar yang mana gitu. Gue lihat itu batu ada 2, tapi gue bingung gue mau menghindar yang mana gitu kan. Akhirnya gue gini, kena yang satu gitu. Gue gini juga kena, akhirnya kena satu akhirnya. Di situ belum kerasa di situ bang. Nah di situ ada makan korban lagi, Tato. Tato kena keplek, dia maju, mungkin larinya kurang cepet karena mungkin kepleknya panjang juga, kakinya kena keplek. Wah itu pengalaman juga sih bang. Oh, Ya berarti cuman posisi jangan ditiru ya bang ya kayak gitu ya, jangan ditiru lah. untuk ini aja ini mah pelajaran untuk Ini yang buat lain. pelajaran untuk sharing aja pengalaman gitu loh. Jadi hal kayak gitu itu nggak patut dicontoh, nanti efeknya ya, Iya, efek kedepannya juga harus harus dipikirin. Iya. Nah mungkin di situ kan lu dapat 3 tuh ya basis Lego tuh kena lah, Iya. 3 korban lah di situ. Itu Nah, setelah itu- hitungannya baru bang. Kalau itu hitungannya baru. Iya. Hitungannya masih main di Liga Tipon lah ya. Iya, Liga Masih Tipon, bener, Tipon Liga lah, Tipon. itu ya. Liga Tipon bener-bener. Iya Liga Tipon. Kalau kesini-sininya kan lebih banyak lagi tuh kita di Liga Jarum tuh. Sebenarnya pengalaman berkesan untuk Persita tuh di 2000, iya itu di 2006 2007. Pengalaman bener-bener basis supporter itu bener-bener kumpul semua lah. Lagi rame lah. Lagi rame-ramenya. Nah setelah itu kan agak vakum tuh karena Persita, karena memang stadionnya tidak layak pas Iya. masuk BSL ya kan. Iya, benar. Di situ yang namanya supporter tuh di Tangerang tuh mulai agak vakum, dan juga karena ada MUI yang melarang bahwa main bola tuh di kita tuh dilarang, diharamkan. Karena banyak jatuh korban. Nah banyak jatuh korban. Kalau gue sih seringnya bang ya, pengalaman gue tuh lawannya lawan warga bang. Biasanya kita tuh lawan Warga, warga. bener. Ya. Cuman yang gue nggak Warga habis pikir bisi nih, warga. ini gue klarifikasi di sini ya bang. Cuman yang gue nggak habis pikir gini ya, kita nih lewat mau nonton, kita nih kalau nggak ada yang ngejigatin kita Aman kita juga kita sopan gitu. kita bentrok nggak? Nggak bakal. Nggak bakal kan? Nah penyakitnya kan yang Iya. jegat itu kan? Ya. Kita nggak lawan, kita mati. Iya. Korban. Ya korban kan? Kita nggak lawan, Kita aja yang salah. Iya, kita yang salah gitu kan? Emang Viola selalu salah. Iya, gua klarifikasi ya, Gua Viola tuh- pikiran begitu. Iya, Viola tuh selalu salah. Jadi anggapannya tuh ketika kita lewat, karena memang kita sedang basis supporter banyak, Iya, gitu rame kan, lah di rame jalan. di jalan, dianggapnya kita salah. Padahal kalau misalkan nggak ada jegatan, Nggak menghadang, iya, gitu. nggak ada yang menghadang, nggak ada ininya, kita juga Nggak ngapain? bakal. Nggak bakal. Mungkin pertanyaan gua nih sekarang, lu pernah ngalamin nggak derby satu kota? Pernah, Persita gua. lawan Persikota. Pernah. Nah, di situ kan lah pas zaman itu bener-bener atmosfernya Batman sama Viola itu lagi Wah, lagi bener-bener ininya banget tuh, panasnya isu banget. ya pokoknya. Isu. Nah lu bisa ceritain lah dari pengalaman lu sendiri ini pas pertandingan Persita lawan Persikota Waktu itu di pernah Bang, jalurnya. 2006-2007 itu tanpa supporter. Ya. Tanpa supporter. Pokoknya dari 2006 dengan 2007 Persita dan Persikota itu selalu tanpa supporter. Iya. Terakhir ada supporter itu di tahun 2005-2006. Itu zamannya Jackson. Nah, zamannya Kalah kita ya, 1-0. zamannya Bendol itu balik lagi diterapin tanpa supporter gitu kan. Nah, waktu itu gue pernah diajak sama pokoknya anak legok juga, masih anak legok. Waktu itu gue nggak tahu kalau tanpa supporter bang. Datang ke sana itu bener-bener memang di jalan tuh udah nyampe Kelapa Dua aja itu udah bener-bener polisi udah ngawal ada, jalur udah ya. iya udah ngawal jalur, jadi bener-bener sampai stadion tuh nggak bisa sampai, kita nggak bisa sampai. Kalau kita misalkan nyamar, kecuali nyamar ya, kita naik kendaraan umum itu mungkin bisa, tapi kalau untuk kita berbasis berbondong-bondong untuk datang Nggak bakal ke bisa. stadion nggak bakal bisa. Pasti kita disuruh pulang. Oh, berarti lu pernah ngalamin Pernah lah. ngalamin waktu itu. Nah itu Persikota. Kalau lawan Persija, Persija gue pernah tahu gua ada kan itu lawan Persija Nah, tuh dia datang sini. datang. Itu waktu 2006-2007. Pokoknya kita kalah 3-0. Iya, 3-0 waktu itu 2006-2007 zamannya Firman Utina.
zamannya Ernest tuh kita kalah Hujan, 3-0 hujan. ya di Aku kandang. cerita itu. Itu waktu itu gue mau beli tiket bang, Iya. gue datang ketika itu kan, gue datang ternyata tiket udah habis, tiket habis tapi supporter bludak di luar. Iya, di luar. Jadi bener-bener sebenarnya tiket tuh katanya sih kata panitia sebenarnya tiket ada, cuma dibatasi. Jadi Setengah. nah senggangnya biar nggak terlalu mepet mepet. sama David sama The Jack gitu kan katanya, biar jaraknya agak Leluasa, jauh, ya. leluasa, biar nggak ada gesekan sama The Jack. Tapi yang namanya kita supporter besar, The Jack pun supporter besar, sulit untuk dikendalikan, pasti ada gesekan gitu kan. Akhirnya pecah juga, ya kan, mereka keluar, ya akhirnya bentrok-bentrok juga. Dan itu gua nggak nonton bang, waktu itu gua nyampe sono, gua lihat di rumah warga, lihat di TV ya kan. Gua pas menit-menit itu berapa, menit akhir mudahan, gua ke stadion lagi. Lu tahu kan, stadion di belakangnya ada lapangan, Iya. belakangnya lagi itu ada kebun, terus ada rumah warga kan. Nah gua ke situ, itu udah steril bang, udah menit-menit akhir itu udah steril banget. Polisi. Iya, gas air mata bang. Lu bayangin perihnya gas air mata gimana kan? Wah itu udah bener-bener kita diusir dengan secara pakai gas air mata, bener diusir. Wah bener, sampai bener-bener nggak bisa ke stadion itu. Itu pengalaman lawan di Jack sih memang, wah emang karena memang basis mereka juga besar, jadi Besar pasti datang. Ya. pasti juga kan keamanannya diperketat gitu kan, karena gesekan, ngeri ada gesekan gitu. Berarti lu ngalamin semua lah dari pertandingan melawan Persikota, derby Tangerang, derby Jabotabek juga lu Iya. rasain. Lawan Kita Persija. ngejar-ngejar bis Kabo juga pernah. Nah, ya lu sama Pak Kabo juga kita Iya. kan dulu kita itu nggak ada teman kita, Iya. semua yang datang ke Tangerang kalau dia sopan kita jamu, Iya. kalau dia nggak sopan kita bantai. Iya. Dulu semboyannya begitu Persita. Semboyannya gitu, lu sopan kita lebih Iya. sopan gitu. Lu nggak sopan bantai kayak Persikabo aja, pertama sopan dia kesannya ya kita bantai Iya, kita juga. bantai juga. Karena dia nggak sopan begini. Itulah, tapi sekarang Ya, sekarang lah kita- alhamdulillah. alhamdulillah semua, mudah-mudahan sih semua supporter ini ya bang, apa namanya, Damai lah. Ibaratnya kita mau di Jack juga, sama ibaratnya apalagi sama di Jack kita masih tetangga kota lah, ibaratnya kita saling support. Kalau perlu kita saling sharing tentang kreativitas. Sekarang Kita- kreativitas lah. Ya, Dan kita di ini aja kali koreo Nah iya, ininya ya udah sekarang bersaingnya di Korea lah, kreativitas bener-bener. Kalau perlu kita sharing gini-gini seperti apa. Jangan di jalur, udah nggak Nah, zaman iya, ya. udah. Sekarang udah gak zaman di jalur, main jalur tuh buat lu yang masih pada tawuran, udahlah, udah bukan zamannya lah, udah. Sekarang tuh zamannya kreativitas, bersaing dengan Bersaingnya sehat. dengan sehat. Nah, dari situ lu kan ngalamin semua tuh lah. Ya, sekarang kita kembali ke jalur nih. Iya. Kembali ke jalur. Mungkin jalur yang paling lu takutin kalau setiap nonton Persita. Jalur yang paling gue takutin Ya tuh antara Bitung, Sebenarnya- Bonanas atau Karawaci atau mana? karena memang seringnya lewat Kelapa Dua ya. Sebenarnya itu sih Kelapa Dua. Oh, berarti lu Sebenarnya Kelapa Dua. Kelapa Dua berarti ya. Iya, Kelapa Dua. Banyak sih yang ngomong Kelapa Dua itu. Ya, Wah, Kelapa Dua paling space-nya takutin. bener-bener kita tuh kalau udah jalur situ kita mau jalur mana lagi? Bener. Ibaratnya arah Lego kita mau jalur mana lagi gitu ya. Kita nggak ada arah pilihan jalur lain. Itu yang paling deket lah. Nah, intinya. yang paling deket, paling deket lah. Kalau kita masih bisa ke Bitung, masih Nah, bisa ke iya. Serpong gitu. Cuman itulah. Nah, paling- jalur benar-benar pilihan satu-satunya Iya. ketika memang udah Cikoko lewat sini kan udah pasti Benar. lewat jalur Kelapa Dua. Biasanya sih bang suka kontek-kontek kan tuh bang, kan mungkin abang juga Abang tahu juga, lah, iya. ya abang juga udah tahu kan, nah abang juga paham. Kita sering kontek-kontekan tahu, wah aman. Iya. Kadang-kadang aman, Tahu ya. oh iya, Ya benar-benar nah, ngalamin gua itu. udah rame gitu kan. Itu sih pengalamannya bener-bener yang gua sebenarnya bukan takut sih bang, maksudnya ya khawatir aja Iya. gitu. Khawatirnya yang namanya kita takutnya lagi meleng atau apa gitu kan. Kalau misalkan mereka bener-bener nyerangnya dari depan gitu kan, enak kelihatan gitu kan. Walaupun kita Kan. nggak kelawan juga kita bisa Iya. kabur gitu kan. Coba Kan kalau nggak kelihatan ya. iya. Itu sih bang. Berarti Pengalaman gua bener-bener menurut di- lu jalur yang paling lu takutin itu waktu nonton Persita itu Kelapa Dua. Karena memang mereka kayaknya bener-bener fanatik, mepak dan fanatik banget.
ya mereka mungkin ya Jack 82 lah. Nah, setelah dari gua tanya jalur yang paling lu ini, nah gua sekarang mau nanya, lu pernah nggak sih mantekin gitu? Mantekin kan masa kita dipantekin mulu, kan kita punya pikiran gitu, gua pantekin lu sekarang gitu. Iya. Nah, lu pasti punya lah pengalaman mantekin. Dulu gue pernah punya pengalaman mantekin. Dulu gue sama anak carpul, teman sekolah gue diajak tuh. Waktu itu mantekin PLI. Oh, berarti Batman PLI. Batman PLI. Sebenarnya gue kalau dengan Batman PLI itu gue kenal muka bang. Iya, kenal muka. Gue pun sempat ngajak ke basis Lego. Iya basis logam itu 2 orang PLI yang benar-benar pengen nonton Persita. Cuman mereka takut bang. Tongkrongan mereka tuh banyaknya Batman semua. Nah, gue ajak karena gue memang gue merasa gue orang sini gitu kan. Temen gue basis gue juga banyak. Lu mau gue serang atau gimana juga dengan basis lu. Ya mungkin basis dia lebih dikit dari, merasa gue basis dia lebih dikit dari gua gitu kan. Akhirnya gue memberanikan diri, udah lu jangan takut. Gue ngomong sama temen gue itu dua. Akhirnya gue ajak lah temen gue itu, gue gabung arah ke basis logam gitu, sering gue ajak. Nah dia tuh ngasih tahu, lu kalau misalkan mantekin Batman, seringnya tuh dia yang ngasih informasi bang. Iya dia. Kalau mantekin Batman, nanti sekarang Batman main, Persikota main gitu kan. Jam segini udah pada berangkat nih. Biasanya dia tahu tuh base camp, ibaratnya seluk-beluk dalam Batman PL itu tahu dia. Iyalah, ngelewat mana dia, jam jalur berapa. mana, iya. Dan akhirnya gua sama teman gua mantekin bang di ini apa namanya? Bojong Nangka. Gua mantekin Bojong Nangka. Lapangan. Iya, lapangan. Soalnya space-nya kan lega tuh. Ibaratnya kita buat ancang-ancang juga enak gitu kan. Ternyata mereka nggak UBM bang, mereka naik angkot. Ketika udah di Kelapa 2, mereka baru turun. Mereka gabung dengan yang lain. Nah, karena pinternya mereka dengan mereka hanya beberapa orang aja gitu, mereka pasti menyelamat demi cari aman lah, demi keselamatan pasti mereka banyak yang mantekin lah, gitu kan. Mereka jadi memikirnya cari amannya naik angkot dari Legok sampai ke Kelapa 2 mereka banyak basisnya, kalau nggak Bonang ya baru BM. Dan di situ tahu gue sih Bonang juga. Iya, ada basisnya situ. Mereka gabungnya ke Bonang memang. Sampai di situ sih gua pikir. Berarti lu nggak bentrok? Nggak bentrok. Jadi mereka tuh pinternya gini bang. Basis PL itu ya, mereka tuh naik angkotnya mencar-mencar, misah-misah. Jadi nggak berombongan ya. Jadi mereka mengecoh. Jadi 2-2-2 gitu atau 3-3-3 gitu. Mereka tuh jadi kitanya kekecoh gitu bang. Kalau misalkan kita ada 10-an nih naik satu angkot, pasti ketahuan kan sama kita kan. Itu pinternya mereka gitu. Sebenarnya sih patut ditiru aja sih kayak gitu bang. Pinter jadi nggak ketahuan. Lo berarti pernah ngalamin juga mantekin karena lu juga senang lah, maksud gua dipantekin mulu. Ya secara manusiawi lah gitu kan. Gimana sih rasanya mantekin gitu kan, jadi pantekin aja. Apalagi gua rasanya dulu keselnya bang ya, setelah sini sampai ada yang namanya DJ Ampel lah segala. Nah gua pertanyaan juga tuh masalah DJ Ampel nih. Gua pengen tahu nih, kan dulu kan ada lah kita lah kalau malam nih Viola Lego mau main jalur nih sama ini. Nah lu pernah ngalamin gak tuh? Gue pernah bang, ini pengalaman yang mungkin lu juga belum tahu bang, gue belum pernah cerita. Jadi waktu itu gue nggak tahu ya, Viola Logam itu basisnya mau main jalur gitu kan, cuman gue nggak tahu dengan Kelapa 2 atau dengan Ampel, gue nggak tahu tuh. Cuman ketika itu waktu zaman masih HPS ya bang ya, itu gua dapet SMS, sini lapangan kumpul, mau ngejalur nih sama anak Kelapa 2. Waktu itu gua dengernya Kelapa 2, ternyata Ampel katanya kan. Kumpul lah ke lapangan gua. Waktu itu gua dengan temen gua bang, gua ajak yang dari garasi itu, si Kiwong. Kumpul kan, basis juga dia melogam kan. Bule segala, buluk segala kan pada situ, segala sarkung segala pada gabung situ. Nah, biasa kita ngopi-ngopi dulu sambil nungguin yang lain gitu kan, sampai basis Pagedangan pun datang. Kita
ibaratnya albes lah. Nah, albes nggak gitu legok kan. doang. Iya, gitu. nggak legok doang. Ibaratnya yang jalur dari legok lah. Iya. Jalur legok yang sering Semuanya dipantekin gitu gitu ya. kan, yang sering dipantekin maupun perbatasan. Jaha, Jatake, Gabung lah. ya gabung albes lah gitu kan, yang mungkin sering ada gesekan Iya. bentrokan di daerah situ gitu kan. Nah, kita main jalur. Itu nggak sempet bang, kita nggak sempet ngejalur bang, karena memang keburu keciuman polisi datang. Gitu. Karena memang kita kumpul di lapangan legok yang notabene deket banget dengan polsek, Belakang belakang malah. polsek gitu kan. Dan itu gua sama sekali nggak tahu kalau di lapangan itu ramai banget bang, karena saking gelapnya gua nggak sadar itu mobil polisi di tengah, tiba-tiba ada di tengah, lampu nyala, gua lihat orang ramai banget sambil pada wah mencari ya. buyar kemana aja. Gua lari ke arah jalur Maloko. Jalur Maloko tuh lewat sekolah 83 yang situ kan, dengan Viola Dukuh Mangga. Gua pokoknya lari aja sama siapa aja tuh gua lari. Nah, ketika udah di jalur Maloko itu gua belok ke kiri lagi, gua ada ke lapangan lagi kan. Ternyata itu polisi ngikutin. Gua lari, Masih ngikutin lu tuh, polisi. Nah, gua ke kiri dengan teman gue itu ke arah rumah warga. Waktu itu rumah warga ada kebon, teman gue nyebut di kebon di situ, dia tiara karena posisi gelap banget. Gue suruh lari ke sana karena memang jalan buntu. Gue bingung posisi kan, gue mau kemana lagi. Gue pikir di polisi cuma lewat doang. Ternyata dia turun polisinya. Wah, gue lihat dia turun. Ada pohon ini bang, ini gue ceritanya sedikit malu juga sih bang, lucu juga ada. Ada pohon apa? Rambutan. Iya. Gue naik pohon rambutan karena mungkin masih bocah juga kali bang ya. Gua rasa takutnya masih inilah ketemu polisi gitu kan. Itu polisi di bawah, gua di atas pohon. Ini demi Allah serius bang ini mah. Mungkin kaki gua karena saking Gemetar gitu ya, gemetar gitu gemetar. kan. Sendal gua lepas. Polisi tahu lihat ada sendal gua. Dia langsung ke atas. Mungkin ini dibilang lucu ya, lucu lah ibaratnya. Gua Kalau sendal lu nggak jatuh nggak bakal ketahuan. nah gitu, itu karena mungkin sendal gua jatuh gitu kan, polisi tahu sendal gua jatuh, akhirnya gua tarik suruh turun, gua disergap, gua suruh nyari teman gua, sedangkan gua juga nggak tahu teman gua nyebut di mana kan, si Kiwong gitu kan. Akhirnya gua suruh nyari kan, gua panggil wong kata gua itu. Akhirnya ketahuannya sama polisi juga, ternyata dia nyumput di bawah semak-semak gitu kan, keinjak sama polisi. Dia tangannya kinjak polisi kan, dia tiarap gini kan. Iya. Tangannya kinjak polisi, dia bilang adau. Iya. Habis tuh gitu pokoknya itu kejadian, wah itu sampai sekarang tuh kejadian tahun 2011-an bang lah. 2011-an tuh. 2011-an. Gua SMA lah itu. Berarti itu cerita lucu. Iya, konyolnya lah. Konyol lah Cerita cerita. konyolnya di Persita banyak lah, ibaratnya senang sedih konyolnya ada lah di Persita tuh. Mau main jalur, belum main jalur udah ketangkep Iya, polisi. tentang polisi. Lagi bang, gua baru dibebasin bang. Pengalaman lu kalau nonton pernah bawa biar apa sih? Biasanya sih kita koordinasi sama basis kan, ibaratnya gua punya, si ini punya. Biasanya kita ditaruh di satu orang. Biasanya ditaruh di satu orang ya kan. Pernah kejadian waktu itu gua megang BR. Untungnya waktu itu lu bilang bang, gua masih inget lu bilang satuin aja BR mah, satuin gitu kan. Waktu itu satuin. Nah ditaruh waktu itu masih inget gua bule yang naruh, buluk yang naruh, yang megang buluk. Pinternya polisi, kita kan naik mobil truk bang ya, kita gali kan, Iya. kubur gitu kan, Pasir itu ya. pasir gitu kan. Pinternya polisi itu pinternya Iya. nak tahu aja itu kan, akhirnya kita nggak boleh berangkat atau gimana gitu. BR sih biasanya pasti anak-anak tuh buat jaga-jaga lah bang ya, pasti pada bawa aja lah kayak gitu. Biasanya sih keplek tuh yang megang tuh adalah si kampleng gitu kan, ibaratnya yang siap bener-bener megang keplek tuh siapa gitu. Biasanya sih gua siapnya sih megang gear gitu kan, yang ibaratnya notabene gampang enak lah disumputinnya juga gitu kan. Jadi lu seringnya bawa gear lah. Gear lah ya. Kalau di jalur. Iya. Nah, setelah itu mungkin lu pernah ngalamin ulang tahun Viola Logam, lu pernah ngalamin nggak? Pernah sekali. Kan
setahu gua nih ya, dulu itu Piala Logam kalau ulang tahun itu tawuran dulu. Kalau sekarang kan tahu sendiri kalau Piala Logam ulang tahun sekarang paling potong kue, bikin acara musik. Oh, Sekarang kalau ya. potong musik belum, kalau itu belum, kalau main jalur Nah, iya sering. nih. Kalau main jalur dulu- sering. Sekarang kan musik gua kalau ngadainnya, kalau Logam nih kalau yang sekarang. Nah, kalau yang dulu kan gua tawuran. Terus beberapa tahun kan gua sempet vakum bang, karena memang gua kesibukan kerja gitu kan, bentrok dengan kerjaan. Emang Iya. sering tuh gua mengamati juga Viola Lego Raya bang di IG gitu kan. Gua sering wah Viola Lego Raya nih mau ngadain event atau gimana, Logam mau ngadain event atau apa. Ternyata bentrok dengan kerjaan ya, akhirnya wah nggak bisa. Padahal pengen banget bang gabung gitu, cuman karena bentrok dengan kerjaan gitu kan. Itu berarti lu ngalamin lah ya. Iya ngalamin lah ibaratnya. Mantap Kalau itu. main jalur gitu dengan perbatasan kita Gabung malam lah ya ya. gabung kita malam-malam ke sana. Pengalaman awal dai. Wah itu gua ke Cilegon waktu Pas tahun berapa tuh? itu masih di Jatipon bang, Bisa tipon ya? masih di Jatipon. Wah itu sebenarnya jalur arah Cilegon tuh kalau kita BM tuh lebih parah. Mereka Ceknya ya. lebih parah. Gila Cikande ke sana tuh Hmm. udah Serang tuh udah. Benar. Nah, lu ngalamin kan yang jalur situ. Menurut lu gimana sih Jadi pengalaman lu pribadi? Lah? pengalaman gue ya, waktu itu gue berangkat jam koordinasi gue sama anak-anak garasi waktu itu kan. Gue koordinasi dengan anak-anak terminal juga gitu kan. Ini kita mau BM apa mau nyarter aja gitu kan. Akhirnya kita BM aja kan, BM berangkat sekitar jam setengah 11-an berangkat. Nyampe Cikande itu sekitar jam 12 lewat bang, setengah satuan Cikande tuh. Nah, situ mobil berhenti, kita nyari mobil lagi. Sebelumnya mobil belum dapat, udah ketemu musuh duluan kita, Iya. ketemu musuh duluan. Ada yang bawa motor, tengil-tengilan, ya kan, geber-geber. Ternyata mereka kayak mantau, kayak kita aja sih, mantekin pasti Mantau kita mantau dulu. dulu pakai motor gitu kan. Benar. Iya, ada motor geber-geber, wah, gue udah curiga di situ bang. Wah ini mah kayak di kita, nah ini yang mantau, ini mah yang mantekin. Ternyata ketika kita dapat tumpangan berapa ratus meter, wah langsung ditimpahin bang, cuman mereka berani nimpahin doang. Kita turun mereka ya iseng lah. Iseng-iseng lah. Iya, Jali lah. iya. Sebenarnya jalur-jalur arah Cilegon Serang sana tuh sebenarnya rintangannya banyak bang. Benar. Wah serem-serem. Ibaratnya kalau ini emang kolot semua lah. Ibaratnya gede-gede semua gitu. Ya, Wah. lumayan angker lah. Angker. Bagi Persita kan ya kalau main Persita, ke sono iya, ya. mau main ke sono. Ibaratnya makanya Ya, seringnya udah kan ngalamin sih. iya nyarter lah banyaknya. Lebih baik nganter lah jangan BM lah Paling ya. aman apalagi kita jauh dari rumah ya. Benar. Berarti lu pengalaman lu awal dari Cilegon. Iya. Kalau awal dari yang lain selain Cilegon? Cilegon, gua Serang pernah. Mungkin kalau keluar sana belum pernah gua bang. Kalau misalkan kayak Bogor Bandung, Bogor pernah gua. Bogor ke ini apa namanya? Cibinong, bukan yang Pakansari ya. Itu Nah, lu ceritain tuh yang di Bogor tuh gimana sih? Pas Kalau- lawan apa, tahun berapa gitu? itu masih Liga Jarum bang. Di Jarum. Masih Liga Jarum gua dulu. Masih Liga Jarum, masih Persikabo dulu. Masih Persikabo. Itu gua ikut diajak sama basis temen gua. Waktu itu berapa duit ya? Bayar, pokoknya lu dapat snack segala macem gitu. Bobis. Iya, enggak bukan bis, dulu mobil engkel gitu. Berarti lu ngalamin tuh mobil engkel yang 10 atau 15. Nah, iya itu. Nah, itu Ceritain kayak dong. barengan dulu basis logam yang ditimpahin. Itu gua masih inget. Itu gua nggak nyarter gua nge-BM. Berangkat dari malam gua nggak ikut Ya. pusat. Ikut pusat gua itu. Jadi Oh, ya. gua ketemunya di sono, balik Ya. bareng baru. Nah, lu ceritain lah dari pertama lu keberangkatan tuh sampai pulangnya. Setahu gua kan pulangnya itu yang parah. Jalur pulangnya. Pulangnya Jadi, parah kita. posisi gini bang, pas awal berangkat tuh kita konvoy. Iya, Konvoy berapa mobil gitu kan. Nah, Engkel pulangnya semua. bisa, iya pulangnya bisa. Supirnya udah ketakutan dulu bang. Kalau jalur awal berangkat itu kita lancar lah. Jalur pulangnya, itu kita keluar stadion aja. Itu kalau misalkan nggak karena polisi bikin
barikade gitu, wah udah habis itu bang. Ibaratnya kita nggak dikawal sampai bener-bener muara tol. Sampai sempet yang di dalam mobil anak-anak tuh ya, basis temen gua tuh waktu itu di jalan pulang tuh pengennya lewat jalan biasa aja gitu kan. Nah si polisi itu nyuruh lewat tol waktu itu bang, karena demi keselamatan gitu ya kan, demi keselamatan anak-anak pengennya lihat ini. Akhirnya ada bentrokan juga sama polisi bang, sempat ada bentrokan. Ibaratnya si supirnya juga jadi takut kan, akhirnya udahlah jalan tol aja gitu. Akhirnya kalau untuk arah ke Bogor sih alhamdulillah bang, ibaratnya gua belum ngalamin lah di Bogor, ibaratnya karena nyari aman mungkin ya gitu, kita langsung lewat tol. Berarti lu mah lewat tol ya? Iya, lewat tol. Berarti baliknya lu nggak terlalu parah lah. Nah iya, cuman jalur ya. Cuman masih daerah-daerah sekitar stadion aja lah, kita udah diinin lah, udah diinin Di sekitaran stadion. ya, sekitaran stadion. Nah, udah. mungkin yang terakhir nih, inilah gua mau nanya ini masalah stadion baru sama stadion lama, atmosfernya menurut lu lebih baik, maksudnya lebih menegangkan yang lama atau yang baru? Jadi beratnya merindingnya ya, bener-bener. Ya di dalamnya gitu, bukan di dalam jalurnya, di dalam stadionnya, atmosfer. Menurut gua sih atmosfer di stadion lama itu lebih merinding bang, lebih bener-bener juga. Kalau kita ungu semua ya. Mohon maaf ini mah ya, mohon maaf gua cuma mau ngasih tahu. Selama gua nonton di stadion baru, jarang banget satu komando bang. Nah, benar. Satu komando tuh Semua jarang. narasumber pasti begitu. Nah, jarang banget satu komando. Gue masih inget pas di 8 besar waktu itu lawan PSS Sleman, ya kan? Yang kita gagal. Ya kalah kita. Kalah di Satu-satu semifinal. ya. Kita di semifinalnya kalah, kita lolos ke semifinal, cuman kita kalah di ininya. Cuman kita kan emang imbang. Kan Sleman main di sini ya? Iya, kita imbang. Nah, itu kesadaran supporter, mungkin bukan supporter ya, supporter sebenarnya kalau misalkan ada yang memandu memang pasti satu komando. Jadi keegoisan antara si pemimpin komando itu mungkin keegoisannya masih besar lah. Jadi menurut gua sarannya sih untuk per tiap komando itu punya saling komunikasi lah. Jadi kita biar satu lagi gitu, satu suara. Ibaratnya momen-momen gimana kita untuk satu komando, momen-momen apa, ketika apa kita hanya nyanyi bisa-bisa gitu kan. Ya karena di stadion baru gua nggak pernah merasakan atmosfer yang ombak. Nah, jarang banget itu bang. Nah itu yang atmosfernya beda dengan stadion lama. Jadi kita nyanyi aja dulu satu komando. nah iya, satu komando. Itu yang gua kangenin sih bang. Cuman ketika gua berapa tahun memang Persita jadi tim musafir atau gimana ya, pertama kali gua nonton itu kan memang gua kehabisan tiket bang, gua sampai bela-belain gua beli VIP ya kan, karena gua pengen nyetadion banget, kangen banget gitu, rindu nyetadion gitu. Pas pertandingan apa itu? Lawan Rembang dulu. 4-0. Rembang, soalnya pas awal mulai di stadion itu gue belum nggak sempet ya kan, akhirnya gue sempetnya lawan Rembang bukan yang 4-0 itu. Akhirnya gue bela-belain, gue beli tiket VIP, cuman pengen lihat kangen dengan atmosfer dengan stadion gitu kan, yang dulu biasa gue tiap mungkin seminggu dua kali, tiga kali gitu kan. Ibaratnya waktu itu mah jarang banget main hari Minggu, biasanya hari-hari biasa ya kan, kita bolos, iya, Rabu gitu kan, Senin, Selasa gitu kan. Jadi banyak banget sekarang hari Minggu banyak. Iya. Sekarang kan memang jadwalnya biasanya dijatuhinnya ke weekend gitu kan. Itu sih yang gua kangenin tuh, satu komandonya bang, yang di stadion yang baru yang memang belum pernah lah ya. Belum pernah. Mungkin dari warna-warna juga udah beda. Beda lah. Sebenarnya intinya nggak apa-apa warna beda, warna tapi beda, suara satu komando lah. Itu kan yang buat pemain semangat. iya benar, makanya pemain juga bingung nih gua mau ngedengerin yang mana. Iya, jadi kan gini bang, atmosfer itu karena kita merinding kan, merinding. Gua nonton di VIP bang, ini cerita gue ya, ada ibu-ibu nonton, itu selama pertandingan tuh biasa aja, selama PSS Sleman biasa aja. Itu menit-menit akhir, ibaratnya
baru di satu komando. Satu komando kita tuh. Yang ibaratnya Terakhir. Persita gitu kan. Persita. Pas udah entem, Nah, ya udah entem gitu kan. Ibu-ibu sampai ngomong gini, kenapa nggak dari awal? Iya benar. Ibu-ibu sampai tahu ibunya kenapa nggak dari awal kasih Satu semangatnya komando. kayak gitu satu komando. Itu bang yang ibaratnya Benar, ibu-ibu aja merasakan, merasakan. ibaratnya dia aja pas kita nyanyikan satu komando satu stadion itu bener-bener Merinding ya. dia tuh kepikiran gitu apa kenapa nggak dari awal Iya. gitu kan satu komando. Kenapa yang selatan nyanyinya ini, yang Iya, timur kan kita ini, bingung utara gitu kan ini. ya, bingung. Jadi Benar-benar. ibaratnya pemain tuh klub itu besar karena supporternya yang memang kompak gitu kan. Benar. Kita kan contoh banyak contoh lah kayak Persija. Persija, Walaupun Persib, Arema. Persija juga mereka banyak basis-basis Iya, ininya. satu. Iya, mereka seringnya satu komando gitu kan. Arema ya kan kayak Persib gitu kan, kayak Persebaya gitu. Dia satu komando. Satu komando. Kita Mungkin pembahasan ini udah cukup lah. Yang sekarang pertanyaan terakhir gua, pemain menurut lu, pemain idola favorit lu lumayan. dari dulu sampai sekarang nih, yang benar-benar lu idolain. Oh iya, ini Dari dulu tentang, ini, tentang Pak. masalah komando, satu komando ya. Gue pernah lihat di IG story-nya Ilham Jaya Kusuma waktu mau lawan ini Liga 2 pas udah WCP ya, udah pelatihnya WCP. Widodo, ya sebagai asisten pelatih kan Ya. waktu itu. Ilham pernah bikin Insta story-nya di Instagramnya. Ya. Dia kangen satu komando. Gue masih Benar, ingat. benar. Iya, gue pernah lihat. Ya, Dia viral kangen, itu. dia kangen dengan LVP. LBP dengan suara apa ya, lagu apa ya, Persita, lagu apa waktu itu dia, pokoknya satu komando lah dia ingetnya, pokoknya dia kangen dengan supporter yang satu komando. Benar. Melihat gue juga instastory itu di Instagram. Gua yang tadi lu tanya itu Ya, pemain favorit lu dari dulu sampai sekarang nih yang benar-benar lu idolain lah. walaupun udah legend gitu Iya, ya. walaupun udah legend. Walaupun udah legend ya tetaplah Ilham Jaya Kusuma. Ilham, ini sama ya. Sama kayak gua juga Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma. Soalnya Soalnya dia pernah jadi top skor liga Liga, dua kali. dua kali. Walaupun Sama liga dia Indonesia. gagal bawa juara ya kan. Memang Sama- Ilham juga kan pernah Legend. ngomong Bang, dia pernah ngomong. Spesialis saya adalah juara 2, runner up. Benar. Dia nggak pernah juara dengan timnas aja, dia nggak pernah juara. Juara dua. Juara gitu kan. 2, timnas pernah juara 2. Terakhir dia bawa Persita jadi asisten pelatih aja kemarin Juara di dua. juara 2 juga. Itu spesialisnya Ilham, juara 2. Makanya Ilham jangan ada di Persita Iya. biar juara 1. Tapi Ilham itu Karena dia legend. legend. Itu sih legend Bang, bener-bener. Firman Utina aja dia lebih memilih karir Iya. sepak bolanya untuk berkembang, tapi Ilham demi nama Tangerang dia lebih Balik bertahan di Tangerang. Itu Oke. sih loyalitas Ilham tuh. Loyalitas benar, nggak bisa diraguin. Nggak bisa diraguin. Dia banyak tawaran klub-klub luar. Benar. Cuman dia masih ingat dia besar di mana, dia tahu Dia inilah tahu. dia besarnya di mana gitu. Di ujung konten mungkin terakhir motivasi untuk supporter yang sekarang lah. Biar jangan ribut lagi, biar jangan tawuran, biar kita adem gitu. Kalau kita nonton ke Jakarta, ke Bandung, ke mana aja kita nggak ada yang adem ya. Seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia ya. khususnya supporter. Persita fans. Benar. Untuk semuanya, untuk Persita fans ataupun seluruh supporter Indonesia, kita junjung sportivitas karena udah nggak zaman lagi yang namanya bentrok atau tawuran. Kita ada sekarang tuh zamannya bersaing kreativitas, karena klub besar itu adanya di supporter yang kreativitasnya yang hebat, Yang kompak ya. yang kompak, yang ibaratnya kreativitasnya benar-benar berani bersaing kreativitas. Itu sih menurut gua. Jadi salah satu klub besar itu bisa klub besar itu karena adanya basis supporter yang besar. Besar bukan karena tentang tawurannya, tapi Iya. tentang kreativitasnya. Kreativitas dia. Kreativitasnya. Cerdas lah. Jadi supporter yang cerdas. Kita lihat di luar-luar sana kan, ibaratnya
fanatik sepak bola di Eropa, kayak di Kita tularin nah, lah. kita tularin, ibarat kreativitasnya kita tularin. Jadi sekarang tuh untuk Persita ya, khususnya untuk Persita ini lagi benar-benar klub yang menuju Naik, profesional lah. ya, Berarti naik. lagi bagus-bagusnya menurut gua gitu kan, manajemen juga lagi serius-seriusnya. Benar. Untuk Persita fans, gua pesennya jangan lu coret, jangan lu jelekin, jaga nama baik Persita, jaga nama kepercayaannya. Ini kita sedang lagi dipercaya oleh pemerintah untuk bisa main di Tangerang. Karena lu belum, untuk yang baru-baru ya, karena lu belum pernah ngalamin yang namanya selama perjuangan 8 tahun ya, 8 tahun nggak main di Tangerang, lu bakal ngerasain kayak gimana. Jadi jangan coba-cobalah, walaupun ada gesekan sedikit ya, coba mungkin bareng-bareng musyawarah. Jadi untuk semua Persita fans semuanya pokoknya sukses selalu lah, ibaratnya jadilah supporter dewasa, cerdas. Mungkin intinya mah dari abang ini stop tawuran supporter. No tiket no game Ya, pokoknya. no tiket no game, benar. Tapi tiketnya gitu. Karena rese Ada rese tiketnya. Untuk manajemen juga. Untuk manajemen juga tolong dikoordinasikan lagi Masalah tiket. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit lah, apalagi kalau untuk sudah haknya gitu kan, kayak per tiap wilayah kan memang sudah ada Harus haknya. ada. Seharusnya prioritasin dulu untuk hak-hak si per tiap wilayah dulu, baru mungkin ada sisanya baru di online gitu. Jadi ya seperti jalan biasanya aja lah, nggak usah rapi ya. Iya, kita namanya jualan ya jadi persulit lah gitu kan. Persita juga kan pengen supporter tuh di dalam stadion tuh pengen banyak kan, pengen penuh gitu. Cuman caranya aja yang salah. Jadi biar gampang lah. Kita beli tiket biar simpel lah gitu. Jangan dipersulit intinya. Buat manajemen. Dan juga mafia-mafia. Oh, itu banyak banget mafia tiket juga. Tolong jangan memanfaatkan keadaan. gitu kan. Itu yang bikin kita sulit tiket. Jadi mafia itu tuh harus dimusnahkan. Walaupun ada online, belinya ini aja lah, sewajarnya, jangan diborong-borong gitu juga gitu kan. Ini pelajaran juga buat manajemen gitu kan ya. Ini kritikan juga kita ya. Jelas itu harus itu. Kritik juga ya. Penting. Kan pengalaman juga saya ibaratnya. Gue pengalaman juga ibaratnya. Oke, mungkin cukup dari gua dan narasumber gua nih. Lumayan ceritanya lumayan lah menegangkan juga dari awal sampai akhir lah. Mungkin terima kasih banyak udah mampir ke sini. Terima kasih banyak udah diundang di sini sama Piolo Lego Raya. Mungkin suatu kehormatan juga, langsung diinin sama ketuanya nih, langsung diinin sama ketuanya nih. Aduh. Mungkin next ya. Next. Part 2-nya adalah nanti cerita-cerita dia di bareng-bareng lagi. yang baru-barunya, nonton di stadion baru. Mudah-mudahan juga pandemi cepat selesai, Ya, bisa kita nonton dukung lagi. Oke. Lagi gitu kan. Mungkin cukup dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.